Jadi selamat datang Bapak Ibu sekalian, selamat datang di webinar KBRI Den Haag dengan topik peluang bisnis kuliner Indonesia di Belanda. Selamat sore waktu Belanda dan selamat malam waktu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asih dari KBRI Den Haag. Saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada webinar hari ini. Bersama kita telah bergabung 3 narasumber, yaitu Mr. Rene Willemsen, Ibu Suprapti Tanjung, dan Bapak Agus Hermawan. Selamat datang dan terima kasih atas waktunya. Sebelum memulai webinar hari ini, kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Duta Besar Meijerfas, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, yang sekaligus akan membuka webinar hari ini. Kepada Bapak Dubes Meijerfas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf agak telat karena ada kecelakaan di depan kami tadi, jadi terhenti sebentar. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang di Belanda maupun di Indonesia. Salam kenal kepada narasumber, walaupun sudah kenal ya, Pak Agus yang sudah bertahun-tahun di sini dan makanannya enak sekali, Chef Agus kita bilang. Ya, Ibu Suprapti Tanjung, kita hampir tiap hari makan dari Lape Ijo, Bu. Iya, karena makannya enak, pasti orang kampung saya nih. Kalau makannya enak tuh dari kampung saya. Ya, Mr. Ne Williamson, thank you for joining us, and thank you for sharing with us your knowledge and expertise and also experience maybe in the field of corporate law. I think it will be a great use of us all today. Izin saya menyampaikan sedikit, mungkin banyak bagi kita yang sudah melakukan bisnis kuliner ini, teman-teman ingin membagi pengalaman dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dari Ibu Suprapti, Pak Agus, dan juga tentang bagaimana hukum-hukum aturan yang berlaku di sini kalau kita membuka bisnis kuliner. Jadi ini merupakan topik yang menarik karena banyak juga yang sudah membuka bisnis kuliner di sini, baik untuk orang Indonesia yang ada di sini maupun untuk warga negara Indonesia yang cukup banyak jumlahnya. Kalau menurut Badan Statistik Belanda, CBS, per Januari ini jumlah penduduk yang memiliki latar belakang imigran dari Indonesia ada sekitar 352.298 jiwa. Jadi cukup banyak sekali jumlah orang kita di sini yang menurut hemat kami, kalau orang Indonesia tidak mungkin tidak makan Indonesia. Walaupun dia sudah di luar, sudah lama sekali tidak di Indonesia, pasti juga ingin makan Indonesia. Begitu juga banyak sekali diaspora Indonesia di Belanda. Ada yang menyebut 10% dari orang Belanda adalah mempunyai ada darah Indonesianya, atau kalau kita lihat punya pengalaman atau memori Indonesia. Tapi apapun itu, makanan Indonesia itu memang enak. It's very delicious food, Mr. Rene. If you try Indonesia once, for the whole life, you will never forget it. You will depend on Indonesian food. Kalau dari catatan kami sekarang ada sekitar 330 pelaku bisnis Indonesia, penjual makanan Indonesia di Belanda ini, yang terdiri dari restoran, take away services, dan juga 22 toko. Ada disebutkan di buku favorit Indonesian Restaurant in the Netherlands. Mudah-mudahan dengan berkembangnya restoran Indonesia juga akan berkembang ekspor Indonesia ke sini, seperti misalnya berempah-empah, bumbu-bumbu, dan lain-lain. Kami juga ingin bicara juga dengan beberapa orang Indonesia
seperti Pak Agus, perlunya di sini kita buka semacam Indonesian House atau toko Indonesia, Indonesian Trade Center. Jadi semua barang Indonesia masuk ke mereka dan nanti dari sana kita orang Indonesia tidak perlu lagi beli ke toko Thailand, ke toko Vietnam, Indonesian warehouse lah. Kami sedang bicara dengan beberapa orang saat ini. Nanti mungkin Pak Agus, Pak Bu Suprapti bisa bantu juga untuk membukanya di sini. Dan mereka sudah setuju untuk membuka semacam Indonesian warehouse yang tidak hanya untuk pasar Indonesia, pasar Belanda, tapi juga pasar Eropa. Karena kalau kami lihat teman-teman kami di Brussel akan sangat kesulitan mencari bumbu-bumbu atau barang-barang yang kita perlukan sehari-hari untuk kehidupan kita. Jadi itu salah satu tujuan juga agar orang-orang Indonesia di sini bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang tersebut dari orang Indonesia juga. Ya, dalam kaitan ini mungkin nanti kita sama-sama berusaha agar Indonesian Warehouse itu bisa terwujud di sini sehingga dengan demikian usaha Indonesia akan lebih berkembang di sini. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud lah tahun ini. Pak Agus, Bu Suprapti, nanti beli aja dari situ dah. Atau orang mau jualan, udah beli dari situ aja. Nggak usah ke perusahaan Thailand atau perusahaan Vietnam. Dari kita aja. Itu nanti besar sekali akan dibangun. Semua barang Indonesia ada di situ. Terutama bumbu-bumbu juga dalam hal ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang berpartisipasi pada webinar ini, mungkin ada juga yang ingin mendapatkan informasi atau minat untuk membuka bisnis kuliner di Belanda ini, yang saya tahu semua laris, pasti lagi laris lah, masa untuk Pak Agus dan Lape Hijau itu wah top lah pokoknya. Semua orang nyari. Saya kirim ke mana-mana, mereka senang. Jadi ada juga yang sudah memiliki seperti Pak Agus dan Bu Suprapti. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Kita juga ada Pak Rene Williamson, ahli corporate law, yang juga akan memberi briefing atau masukan kepada kita tentang aturan-aturan hukum yang terkait sekiranya kita ingin membuka bisnis kuliner di Belanda. Tentu juga kita juga ingin mendapat pengalaman dari Pak Agus dan Lape Hijau yang sudah ada di sini dan mereka sukses. Jadi ada dan sukses. Itu tentu semua keinginan kita. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan upaya ini, webinar ini bisa atau akan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dubes. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung beranjak ke pembicara pertama. Our first speaker, Mr. Rene Willemsen. He is a lawyer from Delhi St. Martins. He has an extensive experience in the field of corporate law. But before I give the floor to Mr. Rene, I would like to inform the participants that if you have any questions, please send them to the Zoom chat. Jadi apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom chat, bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti akan kami sampaikan kepada para speakers. So Mr. Rene, you now have the floor. Okay, thank you very much. First of all, I must apologize for not addressing you in the Indonesian language. I'm afraid my knowledge of the Indonesian language is non-existent, but
I was told that I could address myself to you in English and that the moderator will translate it for you. I'm a lawyer in The Hague, and I'm part of the Delis and Martens lawyer's office here in The Hague. And indeed, my occupation is business law, corporate law, helping companies start from scratch and helping companies after they have matured and got into all sorts of situations in order to well, to help them and render them the legal services they need. If you want to start a business, a restaurant in the Netherlands, there are various government rules and regulations you have to take into account. You may need to fulfill other obligations too. For instance, the legal requirements and local permits you need from the municipality where you start your business. In The Hague, Amsterdam, Rotterdam, there are at some point different obligations you have to meet in order to start your business. My question for the moderator: are you going to translate it immediately, or what do you want me to do? No, you just can just speak. I'll go on, and then you. Yes. Okay. Okay. Well, in order to get to know what the specific requirements of the local council of the city you have chosen are, you have to address yourself to this local council or to the Dutch Chamber of Commerce and or the Royal Dutch Hotel and Catering Association, who is also helping starting entrepreneurs starting their business in the Netherlands. Well, if you start, you first have to check whether you fulfill the conditions of staying in the Netherlands. If you will stay in the Netherlands as an entrepreneur of a self-employed professional or a startup, the work permit is often part of your residence permit. It depends on how long you are going to stay and what you are going to do here in the Netherlands. These residence permits are to be requested with the IND, an agency here in the Netherlands, but of course your own embassy is very able to help you in that respect, to help you further in that respect. If you have fulfilled these conditions for staying, then you have to choose your business premises. You can build your premises, or you can buy or lease, of course, your business premises. In most cases, it will be lease, and be very careful with the lease period. It is in most cases wise to start with a limited period, as the brokers who you're going to get in touch with try to get you to sign a contract for a much longer period. You do not know if you're going to be very successful starting a business, and when you have entered into a lease agreement for a very longer period, for 5 years or something like that, well, then you have a problem if you've decided after 1 or 2 years that your business has not been successful. Try to get to a smaller period for 1 or 2 years in order to try and get yourself settled here in the Netherlands. Furthermore, it's also sometimes a problem in my practice has been a problem, is that the business premises were not in line with the zoning plan for this specific area in the building. If the premises in the building you want to conduct are not in line with such a zoning plan, they are not allowed to start your business there. You could apply for an exemption, but that is very risky and it takes a lot of time. I would advise you to start with business premises that fit into such a zoning plan. You have to check that. Then, when you've chosen your business premises, you have to select a legal business structure. What legal personality you're going into? Is it a corporate legal personality with such a legal personality? You could start as a sole proprietor or a sole trader of a public or limited partnership.
but entering in such a structure would mean that you would be held personally liable for the debts of your company with your private capital and also with your own belongings. Starting a company, it is mostly the case that people start with such a structure without legal personality. However, some start with a legal personality, which means that you're not personally liable for the company's debts, unless there are fraud or grave mismanagement in order, but well, let's not talk about that. If you enter in such a legal personality, then you would have to go to a civil law notary who's going to draw up the relevant papers, including your registration with the Dutch Chamber of Commerce. And he's the only one who can create a legal personality. Starting such a personality would take about, well, average 2,000 euros, most cases. Then you have to apply for an operating permit if you want to enter into a catering business. Some municipalities require you to hold an operating permit for an establishment, so-called exploitatievergunning. The conditions attached to such a permit are related to public order, to safety, to decency of your establishment, and are set out in a so-called general municipal bylaw. That's a law that is determined by the municipality you are going to have your premises. And well, The Hague, in Amsterdam, Rotterdam, wherever. You have to be very careful at that, and you have to check the local council in order to establish what these permits, what permit you need, and what are the conditions you have to meet to. Furthermore, you have to register your food business with the NVWA, that is the Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, oftewel the Dutch Food and Consumer Products Safety Authority. If you want to, in your company, manufactures, processes, or sells food products, such a register is obliged. You have to do that. If you prepare food and drink, you must work according to a hygiene code. You can draw up one yourself, or you can comply with a certified code. All these hygiene codes must be based on the European HACCP principles. And you have to work according to such a code or such principles. If you want to sell non-alcoholic beverages, you need also a food and drink permit. And alcoholic beverages are to be sold, then you have to also get with your local municipality a specific permit for that. Then it is registration after registration, but that's what you have to do when you start your business in the Netherlands, I'm afraid. If you have registered as a company within the KVK, the Dutch Chamber of Commerce, then you are in most cases also registered within the Dutch Commercial Register and also with the Dutch Tax Administration. In case of a business structure without legal personality, the Chamber of Commerce will pass on your details to the Dutch tax authorities, and you get your own VAT registration. When you start with a legal personality, it is the civil law notary who is going to get you registered with the tax authorities. You also have to register as an employer when you're going to have your own employees. You have, because, well, there are payroll taxes and social security you have to get into. You must register as an employer with the Dutch tax authorities. Your employees have to provide you with a signed statement, including all sorts of data, personal data,
before you can enter into a labor agreement with them. In case of foreign workers, you have to check, of course, if they are permitted to work in the Netherlands in order to establish that. And you cannot enter into a labor agreement with someone who is not a working permit within the Netherlands. Then you have to create your own business accounts. I would advise you to hire a bookkeeper or an accountant to assist you with your own administration and with the relevant legal obligations. Especially in the Netherlands, the authorities are very keen on checking if you have your own business accounts up in order. There are some problems in that respect in the past few years in my practice. But then again, last one of the topics I would like to ask your attention for is the regulation by the General Data Protection Regulation, that is the GDPR. It is my experience, it's about the processing and storage of personal data. It's my experience that people will start their company from out of Europe are often not fully aware of the regulations in this respect. You have to meet them and you have to be sure that you have met all these regulations. So if you are gone through all these obligations, and I have, well, summarized a lot of them, not all, but most of them, then you can finally start and do what you originally wanted to do, and that is to start your culinary adventure in the Netherlands and cook these delicious Indonesian food for our Dutch people here in the Netherlands. Well, I hope to be of any help for you, and please do not hesitate to give your questions. Great. Thank you, Mr. Rene, for your insightful explanation on the regulations on how to start a business in the Netherlands. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mr. Rene baru saja menjelaskan bagaimana prosedur memulai bisnis di Belanda. Memang banyak masalah administrasi ya, registrasi terkait produk makanannya, kemudian harus memenuhi kode higienis sesuai standar Eropa. Belum lagi kalau misalnya punya pegawai harus juga memenuhi administrasi yang terkait kepegawaian. Ada juga yang masalah izin tinggal di Belanda seperti apa, bagaimana menemukan premis bisnis yang sesuai dengan zoning plan dari pemerintah Belanda dan segala macam. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom chat. Kita lanjut ke pembicara kedua, adalah Ibu Suprati Tanjung. Beliau adalah pemilik dan pendiri restoran Lape Jo yang ada di Den Haag, Belanda. Kepada Ibu Suprapti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Belanda. Nama saya Suprapti Tanjung. Panggilan sehari-harinya Lape. Jo itu anak saya, jadi digabung jadi Warung Padang Lape Jo, anak pertama. Saya tinggal di sini lebih kurang 20 tahun. Address saya Jan Wapstraat. Umur saya 50 tahun. Sudah berkeluarga, anak saya 2. Suami saya orang Indo. Mula-mula saya memulai kuliner ini 12 tahun yang lalu. Berangkat dari rumahan, karena saya orang Minang, saya tidak bisa kurang bisa merasakan masakan manis. Jadi saya seleranya tetap masih rasa Padang, dan saya memperkenalkan kepada tetangga, kepada teman. Satu kali diberi kesempatan ikut pasar raya di KBRI setiap 17 Agustus. Salah saya satu-satunya yang menjual masakan Padang saat itu. Saya tidak menyangka apresiasinya begitu hebat. Mereka menjumpai masakan Padang yang sangat langka ditemui di Eropa. Selama 10 tahun saya mengikuti evenement
pasar malam Tong-Tong Fair untuk Eropa, bazar-bazar kecil, pasar-pasar raya KBRI, pasar raya kecil-kecil, catering. Setelah banyak pelanggan, setelah banyak yang suka makanan saya mencoba memberanikan diri untuk membuka restoran Padang ini. Mungkin saya tidak bisa sendiri untuk membuka ini, karena saya perlu seorang yang tahu tentang tata caranya. Karena seperti yang Bapak Advokat bilang tadi, hambatannya harus dari segi administrasinya begitu rumit. Jadi saya harus ada izin usaha dan itu saya ambil. Kemudian saya harus ikuti ujian untuk higienis, sertifikatnya. Kemudian otomatis modal dan pegawai dan semua yang diutarakan Menir Rene itu semuanya itulah persyaratannya yang kita lalui dalam melakukan proses pendirian Warung Padang Lapejo ini. Kemudian hambatannya begitu ada juga lagi. Apakah ini bisa diterima orang Eropa seluruhnya? Saya pernah berpikir begitu. Ini khususnya saya buka untuk orang Indonesia. Tapi setidaknya saya berharap ini bisa disukai juga oleh kalangan orang luar. Tidak hanya orang Belanda, di sini ada Suriname, Maroko, Turki, berbagai bangsa. Dan dengan hati yang lapang saja saya buka ini semua. Dan berharap ini akan menjadi jalan pertama untuk saya. Sebulan dibuka, luar biasa, alhamdulillah. Pengunjungnya begitu ramai, dan saya tidak menyangka 2 bulan kemudian saya didatangi satu majalah NRC, yang salah satu terkenal itu adalah koran bisnis di Belanda. Mereka datang mencoba makanan kita, memvideokannya, dan mereka bilang, mereka tidak pernah menjumpai makanan yang seotentik ini di Eropa. Dan memang saya membuat ini tidak menggunakan bumbu-bumbu yang tepung-tepungan, karena Padang ini tidak bisa dibuat sembarangan. Dia harus menggunakan bumbu fresh. Jadi kita berusaha membelinya walaupun mahal dan menjanjikan secara otentik. Bulan ketiga berkembang, bulan keempat lebih berkembang lagi, dan datanglah corona. 4 bulan dibuka restoran Padang ini, badai corona pun datang. 3 bulan ditutup, kemudian buka lagi bulan Juli. Ada seorang ada dari koran Den Haag juga datang kepada saya, dan mereka masukkan dalam sebuah koran. Mereka membuat apresiasi di koran AD Den Haag. Kalau mau datang mencari makanan Padang yang spesial, datanglah ke restoran Lapejo. Restorannya kecil tapi makanannya otentik. Di bulan September corona kedua datang lagi. Kita kena tutup lagi sampai sekarang. Otomatis ini merupakan cobaan bagi saya. Saya adalah seorang pemula, tapi begitu musibah ini datang berkali-kali, saya mesti mencari jalan keluarnya untuk gimana restoran Padang ini tidak tutup, tidak bangkrut, dan kita mencoba untuk bertahan dengan mencari jalan keluarnya. Ada ide kenapa tidak saya buat nasi Padang on tour. Bagi mereka dalam masa corona, semua rata-rata penduduk di sini tidak boleh keluar, mesti berdiam diri di rumah. Jadi kita bukalah ide untuk mengantar jasa nasi Padang ini ke setiap kota yang ada di Belanda. Dan saya mulai melakukannya setiap minggu. Dan alhamdulillah semua penduduk Indonesia maupun orang Eropa juga di sini, di seluruh kota di Belanda dapat merasakan nasi Padang setiap minggu, diantar sampai ke rumah dengan jasa GoDrive dan GoFood. Hambatannya untuk masakan Padang ini adalah di bahan bakunya. Bahan bakunya masakan Padang ini tidak jauh-jauh, benar-benar asli Indonesia.
yaitu daun singkong, gulai jengkol, itu termasuk sayur, cumi, dan cumi, jengkol, daun singkong. Bumbu-bumbu lain yang rempah-rempahnya tidak ada dijumpai di sini, kapulaga, dan itu saya harus mendatangkannya dari Indonesia. Bapak Mayerfast benar, kalau Bapak mencoba membuka itu trade market untuk masakan bahan-bahan Indonesia, saya sangat mendukung. Karena saya merasa klik beberapa bulan yang lalu saya mempunyai ide seperti itu, Pak. Kenapa tidak ada dibuka di sini supermarket yang asli Indonesia, yang saya atau yang lain mudah mendapatkannya, tidak harus menunggu dari Thailand, tidak harus menunggu dari mana. Dan saya setiap bulan berdebar jantung kalau referensi saya bilang, Lape, daun singkong tidak masuk bulan ini. Dan berarti restoran saya harus tutup. Saya bilang, karena basisnya Padang tidak jauh-jauh dari jengkol dan daun singkong. Dan jadi salah satu makanan yang harus disajikan dalam Padang tidak boleh dikurangi. Itu menurut saya. Jadi kalau ada rendang, kikil, jengkol, daun singkong, cumi atau apa, itu harus komplit. Dan itulah otentiknya yang harus saya jaga selagi saya mendirikan restoran Padang ini. Dan saya terkejut mendengar ide Bapak itu, karena ide itu ada di kepala saya 2 bulan sebelumnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua teman-teman yang telah mendengar kisah saya ini. Terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan bagaimana proses berdirinya Warung Padang Lape ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suprapti atas sharingnya. For Mr. Rene, basically, Mrs. Suprapti was sharing on how she was opening her restaurant in The Hague. So it's agreeing with what you mentioned and explained before. So let's move on to the next speaker. Pembicara ketiga adalah Bapak Agus Hermawan. Beliau adalah koki restoran Ron Gastrobar Indonesia. Ada 3 cabang di Belanda. Mari kita dengarkan langsung cerita Bapak Agus. Bapak Agus, kami persilakan. Oke, selamat sore waktu Belanda, selamat malam waktu Indonesia. Nama saya Agus Hermawan. Saya di sini sudah 25 tahun untuk jadi chef. Dari tahun 97 sampai sekarang, tepatnya 5 tahun yang lalu saya mulai bekerja di Ron Gastrobar Group. Tepatnya tanggal 1 Maret. Wah. Oke, saya itu sebenarnya tidak, saya bukan dari sekolah. Saya belajar dari pengalaman sama kesalahan apa yang saya lihat di lapangan. Untuk saat ini saya udah 5 restoran, pegang 5 restoran dari awal, jadi dari tahun 97 itu sudah sampai sekarang ini saya udah 5 restoran yang saya buka. Semuanya alhamdulillah semua yang saya pegang itu sukses semua. Yang terakhir saya sekarang kerja di Ron Gastrobar Indonesia. Saya pertama di Oudekerk ada Amstel in Amstelveen. Ya, untuk waktu itu saya udah lama punya cita-cita untuk memajukan masakan Indonesia lebih dihargai lebih tinggi lah, disamakan dengan masakan Italia atau masakan Prancis yang ada di Belanda. Ya, kalau kita bicara masalah peluang bisnis di Belanda, itu peluang pasti ada gitu. Walaupun di Belanda itu sudah banyak restoran Indonesia di mana-mana ada, apalagi di yang namanya di Den Haag atau di Amsterdam, terus di kota ya apalagi Utrecht juga banyak. Tapi dari situ saya belajar dari pengalaman yang saya lihat. Saya lebih tiap chef itu beda-beda. Apa yang kayak kata bilang Lapejo itu, semua orang itu pasti punya misi atau visi atau prinsip. Tiap orang itu beda-beda gitu. Kalau visi saya itu lebih banyak
lebih ke apa? Gimana caranya apa masakan Indonesia itu lebih inovatif gitu. Tapi tidak meninggalkan rasa tradisionalnya atau rasa autentiknya gitu. Makanya dari situ saya kita bisa bilang saya bikin konsep sekarang yang saya kerjakan konsep di Hasubah konsep ini itu lebih ke modern tapi back to authentic gitu, back to basic. Jadi lebih ke sana gitu. Saya usahakan itu rasa Indonesia itu masih kuat lah. Terus kedua lagi yang saya diutamakan itu apa gimana caranya makanan saya itu bisa diterima semua orang gitu. Asalnya apa? Kalau kita bicara masalah masakan tradisional Indonesia, itu mungkin kita saking banyaknya masakan Indonesia itu saking banyaknya gitu ya. Dari Sumatera sampai Papua gitu. Itu semua makanan beda-beda gitu. Tapi di antara semua itu saya lihat itu apa yang bisa masuk yang bisa lebih gampang diterima sama market itu. Dari situ saya berpikir gimana caranya gitu. Makanya saya lebih ke lebih inovatif lah. Ya, lebih ke inovatif apa saya mencari kreativitasnya gitu. Apa dari situ. Misalkan mungkin saya beda sama dengan Lapejo. Lapejo itu mungkin lebih ke fokus ke real authentic masakan Padang gitu. Tapi saya lebih ke Indonesia gitu. Dari makanan di restoran kita itu dari Sumatera sampai Jawa, Sunda, sampai Maluku, sampai Papua itu ada gitu semua kita. Jadi yang penting kita presentasinya baru tapi rasanya masih rasa Indonesia. Apa yang itu betul juga yang dikatakan Meni Rene tentang hukum peraturan di sini. Emang hukum peraturan itu di sini tuh agak bukannya rumit tapi lebih harus tahu lah, harus tahu. Jadi harus kayak bisnis plannya kemana, terus mau ke tempat juga harus punya izin semua. Terus cuma tempat aja bukan cuma izin aja tapi juga harus punya izin usahanya juga. Udah gitu ada izin menjual juga, itu harus ada semua gitu. Itu emang harus tahu juga gitu. Emang peluang banyak di Belanda tapi kita harus tahu juga gitu. Terus kedua lagi masalah perpajakan. Masalah perpajakan itu beda lah antara yang ada di Indonesia sama di Belanda. Kita nggak bisa dipindahin. Oke, restoran Indonesia dipindahin ke Belanda gitu. Karena apa? Gimana pun juga itu aturan situasi juga kita beda gitu. Terus kedua lagi juga apa orang yang mau itu juga beda lah. Gitu. Makanya saya lebih kalau saya memberi advice memberi tip ke semua orang yang mau buka restoran itu harus betul-betul harus dipikirkan baik-baik gitu, dari hukumnya, dari izinnya sampai konsepnya juga harus tahu, harus jelas mau kemana gitu, mau konsep tradisional atau mau konsep buat jajanan pasar atau mau konsep cuma buat orang Indonesia gitu. Untuk saat ini konsep kita itu lebih ke semua orang bisa masuk gitu, dari orang Indonesia, dari sampai orang Belanda atau sampai dari student sampai orang kaya gitu istilahnya gitu. Itu yang saya ambil ke market ke sana gitu. Karena gimana pun juga kata Rabe juga mungkin banyak masih di restoran Indonesia yang di sini itu masih banyak terfokus ke publik Indonesia sendiri gitu. Tapi buat saya itu oke. Orang Indonesia itu bukan istilahnya bahwa orang Indonesia itu nggak kurang makan, tapi jarang makan. Tapi yang penting orang Indonesia kebanyakan lebih masak di rumah. Terus kedua lagi datang ke restoran itu cuma buat kebanyakan cuma untuk mencicipi mencicipi terus merasakan makanan aja gitu. Kalau di konsep kita, saya itu berpikiran bahwa restoran itu harus semuanya harus komplit itu, satu paket tuh. Bukan cuma makanannya enak, juga situasinya juga enak. Terus jangan salah juga keramah tamahan sama hospitality juga itu penting untuk restoran di sini gitu. Apalagi orang Belanda itu kalau datang ke Indonesia itu mengharapkan ramah tamah Indonesia itu ada gitu.
Karena tahu bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah gitu. Makanya dari situ juga hospitality itu penting amat. Terus yang tip ketiga juga, yang penting juga itu apa yang namanya konsep ama apa harus tahu jelas, konsep itu jelas, juga harus tahu memperlihatkan ciri khas restoran itu sendiri. Seperti contohnya yang sekarang La Pejo, dia itu saya salut, dia itu bisa mokusin stempelnya, dia itu bawa makanan saya makanan Padang gitu, itu saya puji itu bagus juga buat kesananya mungkin apa. Cuma kalau saya bilang tiap chef tiap apa itu pasti beda-beda prinsipal sama visinya gitu. Kalau visi saya mungkin lebih ke kenyamanan, terus hospitality, terus itu juga makanan juga harus enak juga gitu. Tapi makanya di situ juga makanan saya itu lebih banyak disesuaikan dengan filosofi restoran sendiri gitu. Dengan keadaan kalau kita kan lebih restoran kita itu walaupun modern tapi kita ciri khas Indonesianya itu nggak hilang gitu. Dari interiornya kita nggak hilang. Pasti kelihatan di foto-foto juga bisa kelihatan bahwa kita itu ciri khas Indonesia itu masih ada gitu. Terus yang namanya marketing juga itu penting amat di sini. Kita semua orang harus tahu kita dengan cara kita kan sekarang udah internet itu udah di mana-mana, jadi kita bisa marketing bisa lewat apapun juga, sosial media bisa kemana-mana. Itu juga penting untuk tips saya juga. Terus kedua lagi yang penting itu juga harus percaya diri gitu, harus percaya diri, terus harus tahu apa yang mau gitu. Gimana pun juga kita jangan takut dengan masakan Thailand atau Vietnam itu. Apa sih kelebihan masakan Thailand? Masakan Thailand itu kebanyakan cuma banyaknya curry terus Thailand, Vietnam juga pot. Tapi Indonesia itu kita luas ya. Kita itu harus bangga gitu ya. Bahwa masakan Indonesia itu luas itu. Dari Sumatera itu rasanya udah beda. Kita masuk Jawa udah beda. Kita masuk Bali udah beda. Masuk itu udah beda. Makanya jangan takutlah dengan bersaing dengan masakan Thailand atau masakan yang lain gitu. Justru kita harus memperlihatkan kelebihan rasa Indonesianya gitu. Ya sekarang saya juga salut dengan Bu La Pejo yang sudah memperlihatkan rasa asli Padangnya di Belanda. Saya juga udah berapa kali merasakan makanan La Pejo gitu. Untuk bagi saya yang penting peluang bisnis tuh ada aja gitu di Belanda apa. Terus kedua juga bukan cuma di Belanda, mungkin sekarang di Eropa juga sekarang mulai terbuka, di Jerman atau di mana juga di negara timur sekarang juga orang sudah disukain. Terus kedua lagi juga sekarang saya lihat market yang besar juga di Rusia. Saya juga sebelumnya saya juga udah 2 kali promosi masakan Indonesia di Rusia itu. Terus kedua lagi juga di Prancis juga mungkin di kota-kota besar itu juga ada peluang besar buat masakan Indonesia masuk. Ya cuma satu gitu yang jadi hambatan di sini itu bahan-bahan yang spesifik itu banyak yang nggak bisa didapatin gitu. Seperti contohnya saya bilang di sini asam kandis kita nggak bisa dicari di sini. Terus tip yang kedua yang lain lagi dari saya juga. Kadang-kadang chef itu terlalu terfokus sama makanan tradisional gitu ya. Caranya tradisional harus caranya tradisional gitu. Tapi di sini sebenarnya kalau kita juga istilahnya berterima kasih juga di sini. Kita peralatan yang ada di sini tuh udah banyak lebih modern itu apa-apa. Kedua lagi juga semua bahan-bahan lokal juga udah banyak yang bagus-bagus di sini juga. Jadi kita bisa memanfaatkan produk lokal untuk kombinasi dengan masakan Indonesia gitu. Di sini juga bahkan kalau orang Belanda itu lebih menghargai bahwa kalau kita kombinasi juga dengan kombinasi dengan produk lokal dengan rasa Indonesia gitu. Untuk saat ini yang paling penting juga yang di restoran juga menurut saya itu manajemen itu harus betul-betul
clear, harus betul-betul istilahnya betul-betul penting lah, dianggap penting itu. Karena gimana pun juga manajemen yang bagus itu memperkuat perusahaan juga gitu. Itu dari saya sampai sekarang untuk saat ini, dari saya sampai saya di situ aja. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan. Terima kasih untuk yang pemirsa yang mendengarnya gitu. Agus atas sharingnya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Q&A session. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin yang pertama adalah pertanyaan mengenai dalam membuka bisnis catering di Belanda itu apakah harus memiliki sejumlah modal tertentu? Tadi Bu Suprapti sempat menyebutkan ya memang perlu modal, tapi apakah ada ketentuan spesifik terkait modal ini? So for Mr. Rene, there's a question about is there any requirements on the specific amount of fund that people should have to open a business? If you may answer that first. Yes, I can answer that. No, there is no specific amount you have in order to start such a business. There's no legal condition for starting a business. But of course, you would need some money in order to start it, but not legally obliged to. Thank you, Mr. Rene. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus atau Ibu Lape? Pak Agus bisa di-unmute dulu, Pak. Oke, saya mau menambahkan untuk masalah modal ya. Itu makanya balik lagi ke bisnis plan juga tadi yang kayak tadi Pak Meni Willem juga bilang. Kita harus tahu bisnis plan itu mau kemana kita itu, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang middle, itu kita nggak bisa lihat berapa jumlahnya. Terus kedua lagi lokasi juga kita harus tahu. Lokasi mungkin saya sarankan kalau orang yang mau membuka restoran di sini, usahakan mengambil alih restoran yang udah ada gitu. Karena satu untuk mempermudah izin, kedua lagi juga sarananya itu udah ada gitu. Tapi kalau kita ngambil restoran yang total belum gedung yang belum pernah dipakai Horeca, itu susah, itu agak susah prosesnya gitu. Terus butuh banyak. Contohnya sekarang kita banyak pandemik ya. Kita banyak restoran yang tutup. Sekarang untuk ambil alih restoran itu lebih murah daripada 2 tahun yang lalu gitu. Contohnya aja sekarang gitu. Karena orang pada udah tutup, udah yang namanya bangkrut lah gitu. Itu mengambil alih restoran itu lebih murah daripada 2 tahun yang lalu. Itu aja tambahan saya. Baik, terima kasih Pak. Ibu Lape ada tambahan? Di-unmute dulu Ibu. Ibu Suprapti bisa di-unmute? Ya. Sudah? Silakan Bu. Mungkin yang sama seperti Pak Agus bilang, ada bisnis plan atau mencari menentukan lokasi, itu saja. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait apakah persyaratan untuk mendaftarkan usaha ke KVK? So, what is the requirements to register the business to KVK? Yeah, KVK. So who first? Maybe Mr. Rene? Yes, well, if you want to start a business within the Netherlands, then of course you have to come with a business plan. And a business plan which has to contain the way you want to meet with your legal requirements within the Netherlands. If you go to the KVK in order to have yourself registered, it doesn't mean that it costs money to get that registration, but you have to come up with a business plan in order to convince yourself and the authorities that you are and can be able to start the business here in the Netherlands, coming
from abroad. Alright, thank you Mr. Rene. Pak Agus, ada tambahan? Di-unmute dulu, Bapak. Bisa ditanya. Ya, menurut saya sih semua orang punya hak untuk membuka perusahaan atau usaha atau mendaftarkan diri ke KPK itu. Terus itu menurut saya itu ya bukan kalau kita mendaftarkan KPK itu bukan langsung mengeluarkan modal banyak gitu. Cuma kita harus dengan itu mendaftarkan ke KPK itu prosedur lah, prosedur yang legal di situ. Itu aja. Itu penting gitu untuk mendaftarkan perusahaan ke sana. Kalau di Indonesia itu namanya dinas perdagangan lah. Kalau di Indonesia itu namanya. Sama di sini juga. Sama kan di Indonesia juga. Kalau di Indonesia kalau mau membuka perusahaan ke dinas perdagangan dulu kan, daftar. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Agus. Ibu Lape, ada tambahan? Tidak ada. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah uang modal yang tadi kita bicarakan itu apakah bisa didapat dari pinjaman dari bank? Jadi bukan modal yang sudah kita punya, tapi kita pinjam ke bank untuk bisa mendapatkan modal itu. Dan kemudian persyaratan yang tadi terkait administrasi segala macam itu apakah harus dilakukan terlebih dahulu atau pinjaman bisa dilakukan berikutnya atau sebaliknya. Jadi mana duluan yang harus dilakukan? So for Mr. Rene, there's a question from our ambassador actually. So what are the is it possible to have the fund that we have from the bank? So it's like yeah, credit. So the fund is from credit from the bank, and which one is the first step that we need to do? Whether it's to get the credit from the bank first, or to apply or to submit all the requirements for the administration. Would there be a Dutch bank or a foreign bank? Dutch bank. A Dutch bank. A Dutch bank, yes. Yeah. Well, what I don't, a Dutch bank will need a business plan in order to be able and to be prepared to give some loan or credit to start the businesses here in the Netherlands. Well, to my experience, they are being more and more difficult in giving these loans in order to start up a business here in the Netherlands. But they will need such a business plan, and they will only, to my experience, give such a loan if they are satisfied by the business plan and all the plans of the entrepreneur here in the Netherlands, starting the business in the Netherlands. I don't mean expanding here in the Netherlands. That's another situation. Saya menambahkan. Silakan Pak. Makanya untuk masa kredit itu juga kita balik lagi ke bisnis plan juga harus punya dulu, terus baru kita ngajuin ke sana juga. Gitu. Nanti mereka itu bisa lihat apa ini kredibilitasnya betul atau enggak gitu. Dan nanti bisa dikasih atau nggak dikasihnya gitu. Tapi kalau udah punya kredibilitas, misalnya kalau kita udah ada dua perusahaan udah punya nama gitu, itu kesananya kita lebih mudah lah untuk saat ini itu. Ya, itu aja. Ibu Suprapti ada tambahan? Silakan Bu. Menurut pengalaman saya sebagai pemula, pertama bisnis plan, kemudian saya tidak mendapat pinjaman dari bank di Belanda waktu membuka usaha ini dengan modal sendiri. Setelah peraturannya di sini, pernah kita mencoba untuk meminjam. Mereka ada peraturan sendiri. Pertama bisnis plan, kemudian dilihat restoran itu berjalannya bagaimana, bagus enggak, bagus tidak, omsetnya dalam minimal 3 tahun berjalan baru dikasih pinjaman.
Tapi kalau dalam setahun itu bagus omsetnya, mereka akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kemudian mensurvei lokasi di mana restoran kita dan mendengar, melihat, membaca referensi-referensi dari restoran kita. Baru mereka mempertimbangkannya akan memberikan. Jadi saya pikir mengenai pinjaman itu tidak semudah seperti membuka restoran di Indonesia. Pengalaman saya itu. Terima kasih. Ada nggak bantuan pemerintah untuk UKM misalnya? Iya, kalau bantuan pemerintah untuk UKM atau usaha kecil gitu ada tidak? So for Mr. Rene, is there any assistance from the government to help small entrepreneurs in the Netherlands? Please unmute, sir. Sorry. There is the Netherlands Enterprise Agency, the RVO, who is very willing to help foreign entrepreneurs in order to assist them in any way. Of course, the KVK, Chamber of Commerce, is also helpful in trying to get you to establish those things. And there are also commercial parties and agencies who are willing to assist these entrepreneurs. But I would say the KVK and the RVO, this Dutch Enterprise Agency, and of course, I think the embassy will play a role also in order to assist them and to try to get to the right authorities and the right municipalities, the right offices to get the information you need and to try to help to establish the business. Alright, thank you. Pak Agus sama Ibu Suprapti. Untuk masalah subsidi saya nggak tahu masalah itu, tapi untuk ya yang paling penting ya menurut saya sih nggak itu. Mungkin kalau udah jalan usaha, mungkin di dalam hal perpajakan kita bisa minta balik dari perpajakan itu. Tapi kalau udah jalan itu perusahaan udah jalan biasa. Tapi untuk subsidi saya belum nggak tahu itu. Untuk subsidi saya. Iya. Ibu Suprapti ada tambahan sepertinya? Tidak. Sama, tidak ada subsidi, belum tahu saya itu, belum pernah ada. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau usaha rumahan jual makanan, syaratnya apa saja? So if I want to start home industry food, what kind of permits required? Could you repeat that? Yeah, to start home industry food, what kind of permits required? Home industry home food? Industry food, yeah. So well, but home industry, maybe. Home industry. Yeah. Well, I think that you will need the permits that I've. You would need in order to register the business. You would have this NVWA, this Dutch Food and Consumer Products Safety Authority. You have to get a permission from them. So you have to the hygiene code. That's the most important one, I think, in order to make it possible to establish to process the food in a home situation. Within the Netherlands, I mean, that's what the question is. Starting a home processing company within the Netherlands. Yeah. Yeah, I would think the NVWA will be the most important one, and the HACCP principles that you have to take into account. The hygiene code that are the most important ones that you have to take in regard. Okay, following to that, there's a question as well about hygiene code. Do they have to join a training or something, or like school, or only need to have the certification of hygiene code? You only need the certification. Okay, so you don't need to join a training or a school. No, but you have to. You get the registration, but of course you have to work according to the principles. And if you don't, well, you're going to have a problem
because there are controls of the authorities do control that. Not everyone, but most of the people starting the business. So you have to be prepared for that. Alright, thank you Mr. Rene. Dari Pak Agus sama Bu Lape ada tambahan? Terus kalau masalah higienis sertifikat, itu biasanya kita tiap bulan itu ada acara untuk orang bisa mendaftarkan untuk ikut kursus higienis itu tiap bulan. Yang mengadakan itu Persatuan Horeca Koninklijke Horeca Nederland. Itu bisa daftar, bisa dilihat di website, itu bisa ada tiap bulannya pasti ada jadwal untuk ikut kursus, biasanya kursusnya 1 hari atau 2 hari, terus habis itu langsung di situ dapat sertifikat atau enggaknya. Jadi ada kursusnya itu ya? Untuk semua orang bisa ikut itu. Ada yang bisa yang pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Belanda gitu. Okay. Okay, so there's another question for Mr. Rene specifically. If I want to franchise an already known business rather than starting up my own, how similar or different is the legal process? And how much involvement do the individuals of the original business have to partake in this process? Please unmute, sir. Is it a franchise organization already active in the Netherlands? Yes. Yeah, well, it depends on the franchise organization. Most of these organizations have things well prepared, and they have sort of a blueprint how to be part of such a franchise organization. And that's mostly, in my opinion, but I don't have very much experience in that respect, running very smoothly if they are an existing franchise organization. But I don't have specific personal experience in that respect. But perhaps Agus has. Saya setahu saya juga sekarang juga sama. Saya juga sekarang yang di Nijmegen, di Alkmaar juga, terus di Haarlem itu sejenis franchise juga. Tapi itu tergantung perjanjian kita antara yang perusahaan kita sama mereka gitu. Itu kita nggak bisa dibuka di sini. Tapi wah, itu ada perjanjiannya, terus ada apa yang kita harus pegang gitu. Apa yang mereka yang punya itu yang dipegang tanggung jawabnya apa yang kita pegang tanggung jawab itu kita pasti ada agreement-nya gitu di situ. Ada agreement. Itu biasa tergantung perusahaan itu maunya kemana gitu. Itu tergantung. Kita nggak bisa mungkin kita untuk saat ini kita bukan McDonald gitu, kita belum tahu gitu, McDonald atau Burger King itu gimana cara franchise kita nggak tahu. Cuma yang di kita itu tergantung agreement sama yang restoran yang mau ngambil konsep ke kita gitu. Itu aja. Iya, untuk next question, berapa biaya dan berapa lamanya waktu untuk mengurus segala perizinan dan administrasi yang tadi disebutkan ya. So for Mr. Rene, how long and how much is for getting all the business process registered? That's very hard to say. You can't say it will take 6 weeks or 2 months or 3, 4, 5 months. No, that depends on a lot of circumstances. And how much does it cost? That's also depending on a lot of. I agree with what said Mr. Willemsen. You don't know how to defend also the situation, the restaurant setup, also you cannot say how many or how much. Sometimes you get restaurant for nothing. Sometimes, for example, now I heard in Hilversum, somebody will not to share. People can take over with no error, but you pay only the rent. Yeah, you can take it. Yeah, possible also. There's something like that. Yeah. But you mean taking over an existing business? Yeah. That's also a possibility. Yeah. But everybody now scared in pandemic now. Yeah, that's true. Yeah, you cannot say that maybe if people from Indonesia they have cash money, also possible.
also possible. But they have to know also the tax, everything, and the law, everything that they have to know. It only maybe Indonesia is different here. In Indonesia, you can buy, if you have money, you can open restaurant quickly. Here, I don't think so. Doesn't matter. We have also already exist, already popular, but we take over the restaurant. For example, now restaurant Garuda in The Hague. We have also take time to negotiation everything about the law, about the how to share about the cost of the building. Because I thought the Mr. Williams, Garuda is a nice place, but we have too many costs to be rebuilding. How to the amount? This may be more than 1 million. You can hire only 5,000 euro per month, but you have rebuilding the restaurant until 1.5 million. It's too much. And we have to make good planning about that, and how to pay it back 1.5 million to building for rebuilding. That you have to think about it. So this why now, if Indonesian people they want interest in business in Holland, you have to now to check the exist restaurants. That. Untuk Pak Agus dan Bu Suprapti ada yang tanya, kira-kira modalnya berapa sih untuk buka restoran kecil di Belanda itu? Kalau dari pengalaman seperti apa? Mungkin bisa di-share nggak? Di-unmute dulu Pak. Lapegjo yang bisa jawab itu, karena saya bilang saya bukan pengusaha, tapi saya lebih ke restorator gitu, lebih ke ke koki gitu apa gitu. Kalau Lapegjo kan lebih pengusaha sama koki juga. Amin. Sebentar lagi Pak Agus jadi pengusahanya itu. Mungkin bukan hobi saya jadi pengusaha gitu. Lebih baik saya nikmatin begini aja gitu. Saya pengusaha sekalian koki sekalian pekerjanya Pak. Udah include itu. Jadi bukan pengusaha sendiri itu, double. Mengenai modal itu tergantung besar kecilnya restoran menurut saya. Betul Pak Agus. Jadi kalau restoran seperti saya itu tidak menggunakan modal yang besar, tapi bayar sewa mahal. Karena lokasi menentukan juga, lokasinya menentukan di sentrum A1, dan itu mempengaruhi juga. Untuk modal pertama, ya kira-kira begitulah. Makanya kalau tips saya itu, kalau misalnya mau mengambil alih usaha itu kita harus cek dulu situasi restoran itu sendiri, sama kondisinya juga, udah gitu biaya sewanya berapa. Aja yang bagian Belanda. Ya, habis itu kita bikin bisnis plan, mau kemana gitu sana. Terus kita juga harus tahu untuk biaya itu berapa gitu. Jadi itu sebenarnya. Karena apa? Karena apa? Posisi lokasi di sentrum itu, that is my dream, impian saya. Jadi 10 tahun menanti, setiap orang yang merasakan masakan Padang kita di pasar malam selalu bertanya, kapan buka restorannya Lape? Kapan? Saya selalu bilang selama bertahun-tahun, kalau saya dapat tempat di sentrum saya buka. Kenapa? Karena saya punya misi, punya apa namanya itu, impian. Semua orang, tempat berkumpulnya semua orang itu adalah kota, di mana dekat dengan pusat perbelanjaan, dengan turunnya stasiun kereta dan berlalu lintasnya orang datang berkunjung. Den Haag Sentrum itu adalah pusatnya kota, dan saya kepingin sekali nasi Padang ada berdiri di sana. Dan ya Allah, mungkin itu makanya memang itu ucapan adalah doa, karena saya hampir menangis mengatakannya, karena itu adalah benar-benar nyata di depan saya, di hadapan saya. Ada teman saya bilang, saya tidak akan pulang ke Indonesia sebelum kamu buka restoran Lape. Doakan saja. Dan kenapa saya berjuang untuk lokasi ini, walaupun sedikit mahal, tapi saya berharap ini akan membuat memicu semangat orang Indonesia yang akan membuka usaha di sini. Jangan pernah takut, tidak. Break dulu.
hari ini saya 5 tahun kerja di Hasoba, jadi saya hari ini dapat kado gitu. Jadi jangan pernah takut selagi kamu punya impian. Putus dulu. Oke. Sebentar itu yang punya restoran barusan mau kasih kado dulu katanya. Selamat ya Pak. Ya, saya untuk saat ini saya udah bergabung 5 tahun sama dengan umumnya juga di AutoCare juga sama 5 tahun. Ya untuk saat ini ya saya udah juga istilahnya saya diajak bisa bergabung dengan sebuah grup itu untuk memajukan masakan Indonesia. Untuk saat ini itu istilahnya untuk saat ini kita berhasil lah memajukan masakan Indonesia. Sampai dari walaupun zaman pandemik kita juga sekarang ini kita masih sibuk dengan delivery sama takeaway. Kita itu hampir 3.000 box per minggu kita kirim ke seluruh Belanda gitu. Oke, sorry. Ya, COVID ini strategi apa yang Pak Agus dan Ibu Suprapti lakukan untuk bisnisnya survive? Ya. Dan apakah ada bantuan dari pemerintah Belanda? There's a question about how the government assists these businesses during the pandemic. Ya. Kita balik lagi ke planning gitu ya. Kita itu harus jangan menunggu bola, tapi kita harus mencari bola. Gitu. Kita belajar dari lockdown yang pertama bulan Maret. Kita juga ada take away. Waktu itu kita cuma rice tafel. Ya. Dari situ kita belajar dari kita itu waktu itu cuma pakai pick up service yang kita kerjasama dengan restoran setempat itu. Itu bisa kedengaran nggak, Bu? Bisa kedengaran nggak? Bisa, Pak. Udah gitu pas dari belajar gitu lockdown kedua kita itu belajar dari pengalaman lockdown pertama. Lockdown kedua kita itu langsung 2 minggu sebelum lockdown kita itu udah bikin planning ya. Apa yang kita harus jual. Makanya kita itu langsung udah bikin planning makanan apa yang bisa dijual. Terus caranya gimana. Terus kita juga jangan sampai kita itu orang pesan makan ke kita itu karena lapar, tapi kita juga harus orang itu menikmati makanan kita di rumah dengan seperti perasaan di restoran itu. Makanya kita dibikin konsep box itu mungkin Pak Dubes pernah lihat box kita gitu ya. Mungkin Pak Dubes bisa menerangkan itu. Jadi dari situ kita itu belajar dari pengalaman, terus kedua lagi kita juga mencari bola gitu. Jangan langsung bikin planning gimana caranya untuk itu. Makanya untuk lockdown yang kedua kita itu langsung bukan cuma Amsterdam, Randstad, Rotterdam, kita itu langsung buka langsung dari awal langsung kita menyediakan sarana makanan dikirim ke seluruh Belanda gitu. Dengan cara kita itu kerjasama dengan kurir gitu. Makanya kita orang bisa pesen kita itu dari Maastricht, dari Denmark kita bisa pesan ke kita. Tapi dengan syarat 1 hari sebelumnya. Jadi dari situ juga yang penting dari sini prinsipnya itu kita itu jangan menunggu bola gitu. Kita harus memikirkan jangka panjang gitu. Maka dengan begitu kita sekarang kita udah melewati apa yang mereka yang restoran baru mulai kita udah dari 2 minggu sebelum pandemi kita udah siapin. Itu aja gitu. Kita lebih siap diri lah. Lebih ke sananya. Ya, Ibu Suprapti ada tambahan? Berangkat dari lockdown pertama, kita hanya take away saja. Kemudian saya merasa lockdown yang kedua dan ketiga ini lebih parah, lebih terasa daripada yang pertama. Yang pertama kita take away dan saya belum berpikir untuk mengirimkan makanan ke beberapa kota di Belanda. Dan di lockdown yang kedua baru saya buka ide itu, Go Food Go Drive bekerja sama dengan kurir. Dan seminggu sebelumnya saya sudah tayangkan menu-menu di Facebook atau Instagram dan mereka bisa menghubungi saya. Kemudian kita mengantarkannya setiap minggu ke tempatnya yang dituju. Itulah. Yeah. So for Mr. Rene, maybe you can answer, is there any assistance from the government, especially during this pandemic?
Sorry, I didn't. And is there any assistance from the government to these restaurants during the pandemic? Well, not regarding a setup of a new business, if you mean that. But existing companies they get assistance from the government in order to to survive, really. And most of the restaurants go into takeaway because none of the restaurants can accept people who come to eat there directly. No seats are available. But to come to your question, no, starting up a business is not something that is in some way subsidized by the Dutch government. No. Kita mungkin juga sama, kita juga mungkin rezekinya alhamdulillah gitu ya. Karena di sisi lain juga karena kerja keras juga, kita juga kerja keras gimana caranya tuh juga kita juga senang anak-anak nggak ada yang dipecat, semuanya masih kerja juga gitu. Walaupun kita mereka itu sadar fleksibel lah buat kita juga, buat perusahaan itu semua orang mengerti gitu. Walaupun kerja keras tapi kita masih happy lah gitu gimana pun. Tapi lebih baik karena gimana pun juga kita itu bukan spesialis buat produksi ya, bukan catering produksi. Kita itu kerja buat restoran ya, biasa kerja restoran, kontak sama orang. Tapi sekarang karena pandemi kita harus pergi ke satu tempat. Kita itu di sini kita ada tempat di Diemen itu produksi sentral buat makanan buat box kita itu. Terus jangan salah, yang pandemi kedua lagi kita itu menu makanannya banyak gitu ya. Karena dulu waktu pandemi pertama kita cuma rice tafel buat 2 orang, tapi kita untuk pandemi kedua itu belajar dari yang pertama kita itu bikin rice tafel buat 4 orang, jadi mereka itu bisa pilih yang punya keluarga atau bisa makan sama teman, bisa ngambil rice tafel. Terus kedua lagi kita punya menu nasi rames gitu. Nasi rames kita punya antara 3 macam nasi rames, ada daging, ada ikan sama vegetaris. Maksudnya kenapa kita pilih dibikin begitu? Itu buat 2 orang ya, buat 2 orang satu boxnya itu. Jadi orang yang nggak suka makan daging bisa ngambil ikan. Jadi yang orang nggak suka makan ikan bisa ngambil daging. Terus yang vegetaris juga bisa pesan. Jadi lebih fleksibel gitu. Waktu pertama kita nggak ada itu, cuma pandemi kedua itu. Jadi dari situ juga bisa dilihat kita belajar dari pengalaman yang lama. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Agus, Ibu Suprapti dan Mr. Rene. We're closing to the end of this webinar, and I would like to ask for the speakers to have a closing remarks, short closing remarks, starting from Mr. Rene. Okay, well, I think it is wise, if you want to start a business in the Netherlands, that you are fully aware of all the regulations that you have to meet. It's not that there's no possibility to start a business, but you have to realize that you have to meet these regulations, that you have to know which authorities you have to address yourself to. You have to know what the permits are. You have to be aware of the investments you have to make in order to start the business before you are coming to the Netherlands in order to start cooking, so to say. So please be aware of that. There are possibilities. There are institutions in the Netherlands who can help you, but most of the work you have to do yourself. It's going to take you some investments, but I think it's really worth it to try and see what the chances are to start in the Netherlands. And there are a few very successful people who are meeting. You could meet in this webinar. There are a lot of possibilities, but it's a lot of work and determination. But there are you could do it. You could realize your dream. Saya setuju dengan Willemsen itu bilang peluang itu bisnis itu ada gitu. Tapi kita harus pikirkan juga bisnis plannya juga.
Terus kedua lagi konsep yang jelas buat restoran apa yang mereka mau buka. Ketiga lagi juga lokasi juga harus dipikirkan, itu yang penting juga. Cuma jangan sampai asal ambil lokasi di atas gunung, nggak ada yang orang yang bisa datang pergi ke gunung gitu misalkan gitu. Jadi istilahnya juga harus dipikirkan matang-matang. Terus ketiga, yang penting itu bisnis plan sama konsep itu. Terus ketiga lagi pikirkan juga tentang manajemen yang kuat. Di sini manajemen kuat itu bukan banyak modal, tapi lebih strukturnya itu jelas lah, struktur perusahaannya itu jelas. Yang itu yang penting. Ya, yang penting juga kerja keras lah, kerja keras itu bang. Terus jangan takut dengan masakan yang lain, kita harus bisa lebih percaya diri lah. Jangan takut dengan masakan Thailand atau masakan Vietnam. Thailand tuh nggak ada apa-apanya itu. Kita Indonesia yang lebih besar, lebih beraneka ragam rasa sama dari yang pedas sampai yang ada background Arabik, background Cina, background semua itu ada gitu. Kita tonjolkan dah yang itu lebih ke sana gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you for all the speakers, Mr. Rene, Bu Suprapti, Bapak Agus. Terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang telah bergabung bersama kami pada webinar hari ini. Sebelum kami tutup, kita foto bersama dulu. Let's take a screenshot of the Zoom together. Hidupin semua, hidupin. Kami videonya dinyalain. Ya, silakan videonya supaya dinyalakan supaya muka-muka segarnya terlihat di layar. Udah. Muka-muka habis kerja. Muka-muka capek karena masak. Ya. Ada beberapa layar ya, jadi kita foto satu-satu dulu. Ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Saya ulang ya, karena ada yang baru nyalakan videonya. Baik, 1, 2, 3. Layar berikutnya 1, 2, 3. Oh, banyak kan. Siap. Terima kasih. Pesertanya banyak. Ya, pesertanya cukup banyak hari ini. Wah, banyak sekali. Rekaman webinar ini akan diupload di akun YouTube KBRI Den Haag. Jadi bagi yang ketinggalan atau terlambat bergabung, silakan cek akun YouTube KBRI Den Haag. Nanti akan diupload. Terima kasih sekali lagi kepada all speakers and the participants. Thank you for joining us today, and I hope you have a great day. Thank you all. Ya, mudah-mudahan. Thank you. Bye. Bye.